Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan mempelajari tentang Wali Songo. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, judul yang akan kita bahas kali ini adalah Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.5 tentang menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam. Bisa kalian perhatikan dalam layar HP kalian masing-masing. Di sana ada potret Wali Songo yang ada di Indonesia ini. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Lalu ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Malik Makhdum Ibrahim. Lalu ada Sunan Giri atau Raden Paku. Ada Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada ini bentuk apa ya, gambaran peran-peran Wali Songo yang telah dilakukan di Indonesia melalui pendidikan, sosial budaya, sosial kemasyarakatan, dan politik. Nah, peta konsep pembahasan kali ini yaitu tentang biografi Wali Songo itu sendiri dan bagaimana perannya dalam pendidikan, sosial politik, seni budaya, dan sosial kemasyarakatan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang biografi Wali Songo itu sendiri, kalian harus mengetahui tentang apa sih Wali Songo. Nah, di sini ada 4 pendapat mengenai arti Wali Songo itu sendiri. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu walinya ada 9 karena sanga berasal dari bahasa Jawa, sanga atau songo yang berarti 9. Yang kedua, songo atau sanga itu katanya berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab itu berarti mulia. Yang ketiga, sanga katanya berasal dari bahasa Jawa, tapi artinya lain. Yang ini artinya tempat. Yang terakhir ada katanya Wali Songo itu adalah majelis dakwah di Nusantara karena kebetulan yang berdakwah di Nusantara ini yaitu Wali Songo ini. Nah, Wali Songo ini katanya dikatakan bahwa pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Nah, tokoh Wali Songo ini adalah waliullah atau orang-orang yang dekat dan dengan Allah, serta mereka itu orang yang mulia. Wali Songo ini berkedudukan sebagai waliul amri atau orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Nah, pertama di sini ada biografi Wali Songo dari Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Diperkirakan beliau lahir di Samarkand, di Asia Tengah pada awal abad ke-14. Nah, dalam satu kisah diceritakan bahwa beliau memiliki panggilan kakek bantal karena beliau sangat menyayangi dan dekat dengan orang-orang yang kurang mampu. Nah, kebetulan pada saat itu sedang masa kejayaan Majapahit pada saat itu. Nah, jadi orang-orang yang tersisihkan dari kerajaan Majapahit, beliau rangkul, beliau ajak hingga akhirnya mereka merasa oh ternyata Islam adalah agama yang ramah, agama yang santun, yang sopan dan penyayang. Nah, dari situ juga kita bisa membuktikan bahwa berdakwah ini tidak selalu dengan kita ceramah, enggak, tapi dengan kita berbuat baik, terus bersikap yang sopan, itu juga menjadi salah satu dakwah kepada orang-orang
Nah, kebetulan di Jawa sendiri beliau mengajarkan cara baru untuk bercocok tanam. Karena beliau selain ahli dalam ilmu agama, beliau juga ahli dalam ilmu pertanian, lalu ahli tata negara, dan beliau juga perintis lembaga pendidikan pesantren. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau 8 April pada tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Nah, yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini uh, nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Jadi ada yang mengatakan bahwa Sunan Ampel ini adalah putra dari uh, Maulana Malik Ibrahim. Nah, kalian bisa baca ya biografinya. Nah, di sini ada wejangan terkenal atau ajaran yang terkenal dari Sunan Ampel itu sendiri, yaitu Molimo. Mo itu dalam bahasa Jawa berarti moh. Moh itu tidak mau. Kemudian limo itu lima. Jadi molimo itu 5 pekerjaan yang tidak boleh atau uh, tidak mau, tidak boleh dikerjakan gitu. Yang pertama ada muhmadat, muhmadat atau tidak mau menghisap atau nggak mau kecanduan obat-obatan terlarang. Kemudian yang kedua muhmadon, muhmadon itu perempuan, jadi nggak mau main perempuan. Yang ketiga muhmabuk, nggak mau minum-minum arak atau minum-minum yang memabukkan. Yang keempat mau maling, tidak mau mencuri. Yang kelima mau main dan tidak mau atau tidak boleh main judi. Nah, Sunan Ampel ini wafat di Desa Ampel Denta pada tahun 1481 Masehi. Beliau dimakamkan di Ampel Denta dekat Masjid Sunan Ampel Surabaya. Jadi nama-nama Sunan ini lebih banyak disandarkan nama panggilannya ya pada nama-nama daerah yang beliau menyebarkan agama itu sendiri. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Agung Manila atau Putri Arya Teja. Jadi tadi Sunan Ampel ini memiliki 2 istri. Nah, ini Sunan Bonang adalah salah satu putra dari Sunan Ampel. Beliau lahir di Surabaya. Kemudian Sunan Bonang berdakwah melalui kesenian. Jadi setiap sunan ini punya cara-caranya sendiri untuk menyebarkan atau berdakwah dalam di masyarakat gitu. Tadi yang pertama Sunan Gresik dengan cara bercocok tanam, mengajarkan cocok tanam. Yang kedua tadi Sunan Ampel dengan mempunyai ajaran yang molimo, dan yang ketiga ini Sunan Bonang membuat kesenian, melalui kesenian membuat lagu pada saat itu. Nah, Sunan Bonang terkenal dengan penggubah suluk wijil dan tembang tombok atik. Gitu. Selanjutnya bisa kalian baca, beliau diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di kompleks Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya ada Sunan Giri atau nama aslinya adalah Raden Paku atau juga dikenal dengan Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak, lahir di Belambangan tahun 1442. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Jadi para sunan ini betul-betul saling berkaitan. Ada yang dilanjutkan oleh anaknya, ada yang dilanjutkan oleh muridnya, gitu. Jadi perjuangan mereka betul-betul dilanjutkan oleh baik keturunan dari biologis maupun murid-muridnya gitu. Nah, Raden Fatah naik menjadi Sultan Demak. Ketika Sunan Ampel wafat, ia menggantikan sebagai mufti tanah Jawa. Jadi pada saat itu memang sedang masa masa kerajaan Majapahit. Nah, sekalian baca Sunan Giri terdapat beberapa
Kemudian terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan dan cublak-cublak suweng, serta beberapa gending atau lagu instrumental Jawa seperti Asmarandana dan Pucung. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur. Nah, yang selanjutnya, yang kelima ada Sunan Derajat. Beliau lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407. Nama aslinya adalah Raden Kosim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang dan beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Jadi ada yang melanjutkan apa? Melanjutkan perjuangannya tuh oleh anaknya dan juga oleh muridnya. Kemudian Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengembalaan dari agama Islam. Nah, jadi Ibu itu katakan tadi, jadi apa dakwah itu kita nggak mesti apa untuk ceramah gitu ya, enggak. Tapi kita juga bisa berbuat santun, baik, dengan budi pekerti yang baik, orang juga itu lebih apa ya? Lebih baik sepertinya, lebih efektif untuk mengajak orang-orang dengan sikap budi pekerti yang kita miliki. Jadi orang merasa tertarik karena setiap orang juga menilai ya setiap uh, orang lain gitu. Kita juga pernah melihat, memandang, oh orang yang ini begini, orang yang itu begitu. Nah, begitupun masyarakat pada saat itu. Jadi Sunan Derajat ini mengedepankan apa? Mengedepankan budi pekertinya di masyarakat. Jadi untuk mengajaknya beliau mengajak dengan budi pekerti gitu. Lalu ia wafat pada pertengahan ke abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu Gresik di Jawa Timur. Nah, di bawah dikatakan wafatnya pada tahun 1522 Masehi. Lalu pada Sunan Derajat ini beliau menjalankan sebuah pesantren di wilayah Perdikan, tempatnya di Desa Derajat, Kecamatan Paciran. Nah, selain dengan budi pekerti, beliau juga mendirikan pondok pesantren. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa tembang Macapat Pangkur itu adalah ciptaan atau perubahan dari Sunan Derajat. Lalu ada juga gamelan Singomengkok, peninggalan dari Sunan Derajat yang terdapat yang sekarang dimuseumkan di daerah Sunan Derajat, yaitu di Lamongan. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.